Good morning everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu ya buat teman-teman di sana. Welcome back in my class English Business class. Okay, today we will learn a new topic about telephoning business call, atau kita akan belajar hal baru di minggu ini terkait dengan telepon bisnis. Oke, minggu lalu kita sudah kedatangan dosen praktisi ya teman-teman semua, yaitu Mr. Choi yang membahas tentang business formal meeting. Karena minggu lalu tidak ada tugas, kalian dibebas tugaskan, tetapi nanti materi dari Mr. Choi akan saya ambil beberapa materi ya untuk menjadi soal di final test atau di UAS. Begitu. Oke, untuk minggu ini kita akan membahas topik yang berbeda karena masih kaitannya dengan speaking atau verbal skill, yaitu kemampuan berbicara dalam bahasa Inggris ya, karena writing skill-nya sudah untuk menulis surat. Sekarang kita akan masuk ke sesi verbal skill atau yang active skill, yaitu berbicara. Kemarin business formal meeting sudah, presentations for meeting sudah, saat ini telephoning. Nah, harusnya yang telephoning ini kita practice ya untuk live Zoom, but I know that you are really hectic ya for the schedule during this week karena pasti sedang internship. So, yang penting praktisnya tetap jalan dengan tugas yang disubmit ya. Itu sudah bisa terlihat seperti apa teman-teman berinteraksi melakukan praktis. Oke, langsung saja saya informasikan materi bahan yang terkait dengan business telephoning seperti apa sih, gitu ya. Baik, saya akan coba share screen-nya. Pertama-tama sebelum teman-teman memahami tentang bisnis telephoning, yang akan saya informasikan terkait dengan etikanya terlebih dahulu ya. Etika untuk bertelepon bisnis itu perlu teman-teman pahami bersama ya. Etika berbisnis itu ada aturannya. So, aturannya seperti apa? Mari kita cek bersama-sama. Ya, karena ini sangat penting banget buat kita yang ada di dunia bisnis ketika menggunakan telepon di kantor, itu ada aturan, etiket, dan juga manners atau attitude kita yang harus kita jaga, kita perhatikan ya. Nah, apa saja kira-kira di etika menerima telepon ini ya, praktiknya seperti apa etikanya? Yaitu ada di 3 kondisi. The first, when answering the calls, ketika kita menerima telepon, ya. Lalu yang kedua, placing the calls, ketika kita hold atau menunggu ya, istilahnya ada yang nelpon, terus orang yang dicari tidak ada di tempat, atau kita mencari bahan dulu gitu, dokumen dulu, terus mereka disuruh nunggu yang nelpon ini. So, it's mean placing the calls. Lalu handling business matters over the telephone, atau apapun yang berkaitan dengan business matters yang lewat telepon itu juga perlu ada etikanya. Nah, basicnya seperti ini teman-teman. Kita harus memperlakukan para penelpon ini dengan baik. Bagaimanapun yang kamu juga ingin diperlakukan ya, kalau kamu juga menelpon gitu ya ke kantor yang lain ya. Jadi perlakukan mereka sebaik mungkin di mana kita juga ingin diperlakukan sebaik itu. Oke. So fundamental or essential dari etika telepon bisnis itu apa sih? Yang pertama kita harus gunakan etika yang basic banget ya, kita harus benar-benar helpful, bisa menolong ya, dan juga courteous, benar-benar harus kita sopan sekali, begitu. Dan bagaimana juga kita menghargai mereka, atau kita harus kenal siapa yang menelpon, jangan lupa.
kalau si penelpon juga gugup, dia lupa memperkenalkan diri, ya kita juga harus tanya gitu. Atau mungkin tuh telepon yang sering ya masuk karena mungkin kita orang baru ya, new employee, kita belum kenal, ya kita harus tanyakan siapa gitu, supaya nanti ketika pesannya ingin disampaikan ke bos kita misalnya, nanti si penelpon menyampaikan pesan gitu, bukan meminta diteleponkan si bos kita. Ya kita harus tahu pesannya apa, namanya siapa gitu. Sometimes we forgot about to ask the name of the callers. Karena kita new employee, gugup, jadi lupa nanya namanya. Tadi siapa ya yang nelpon? Nah, akhirnya kita cross checknya ke teman-teman yang lain. Suaranya kayak gimana? Dari mana? Pesannya apa? Ya, kenapa nggak tanya langsung tadi namanya siapa? Padahal itu sering nelpon. Mungkin dia nggak memperkenalkan diri karena ya emang udah sering nelpon gitu ya, dan mereka juga sometimes nggak recognize, nggak nyadarin kalau kita tuh anak baru karena namanya daily basis kerjaan itu terus menumpuk dan bertubi-tubi, ya itu aja seperti monoton ya, pekerjaan monoton ya dia nggak ada kepikiran untuk perkenalkan diri, dan kitanya kan orang baru, dianya juga nggak ngerti, so kita yang harus tanya ya. Nah, kita juga harus jadi seorang active listener. Jadi ketika ada telepon, we have to focus, oke? Kita harus fokus karena yang namanya speaking itu membutuhkan fokus yang lebih tinggi lagi, more than reading some document ya. Nah, gunakan etika yang baik, attitude yang baik. Pertama ketika menerima telepon, bila memungkinkan ya cepat-cepat ya kita angkat ketika ring yang pertama atau bunyi yang pertama, tetapi ya dibandingin no later than immediately after the third ring, jangan sampai 3 kali bunyi gitu. Kalau saya sih tidak harus pertama ya, 2 kali, misalnya berderingnya 2 kali gitu, ya yang kedua tuh saya harus angkat ya. Ada juga bos saya yang baru sekali udah ngangkat begitu. Nah, baiknya gimana Bu? Ya 1 boleh, 2 boleh ya, tapi jangan sampai ketiga gitu, kasihan. Soalnya kita juga pasti kalau menelpon dan sampai 3, 4 kali, tidak diangkat kan kita juga kayak agak disappointed ya, kecewa, "Ini gimana sih?" Gitu, "Kenapa saya, dicuekin?" Itu perasaan itu pasti muncul. Nah, makanya we have to treat them like we want to treat, kita seperti ingin kita diperlakukan ya. So, yang kedua, gunakan identifikasi yang pantas, yang pas ketika kita, menerima telepon dan ketika kita meletakkan telepon, meng-hold ya, meletakkan telepon sementara ya. Identifikasi yang pantas itu maksudnya kita harus kenal ya, kita harus kenal beliau ini siapa yang menelpon dan bagaimana kita memperlakukan, mereka-mereka ini yang menelpon. Oke, so give the caller your complete attention. Jadi fokuskan ketika menelpon ya benar-benar kita fokus ke situ, jangan jangan fokus lagi ngetik-ngetik terus kita, tunggu sebentar gitu, terus kita fokusnya malah ngetik ya. Ya justru yang ngetik-ngetiknya atau ngerjain datanya itu yang kita hold, oke? We have to focus on the caller. Ya, kita harus fokus ke, receiving call-nya itu sendiri gitu. So, and then for the next point, ya kita jangan jangan makan permen karet ya apalagi atau mmm, lagi ngobrol akhirnya disambi gitu, nggak bisa, we have to focus on the colors. Terus yang poin berikutnya, we have to speak clearly and in a positive tones. Jadi suaranya juga harus jelas, nadanya positif, terus hindari sense, interruption by the caller. Jadi kalau dia nelpon, ngobrol gitu ya, jangan disela, biarin aja dia cerita dulu permasalahannya apa. Biasanya kalau bisnis call nggak lama sih teman-teman ya. Nah justru yang nggak lama itu, pesennya singkat, kita kalau nggak fokus sudah bablas gitu ya. Karena yang namanya bisnis call itu lucu, seperti angin cuma lewat habis itu apa ya, kayak kita lupa gitu loh. Terlalu cepat ya, business call ini is kind of, the occasion that unique ya, kalau dalam, dinamika bisnis tuh unik, nggak kayak dokumen yang nanti email bisa kita baca nanti, kita bisa berkali-kali baca. Kalau business call itu unik, sekali selesai, itu nggak kerasa gitu. Jadi butuh fokus yang lebih dan bahkan we have to take note, kita harus catat kembali ya. Terus ada screen call tactfully ya, sometimes ada yang teknologi teleponnya itu ada nomor teleponnya, terus ada namanya kalau memang
jenis teknologi teleponnya ya di perkantorannya itu canggih, udah kesimpan jadi kita tahu siapa penelponnya, sometimes gitu ya. Kalau enggak ya kita harus catat ya, banyak sih yang masih manual bukan yang canggih seperti itu ya. Kalau misalnya teknologinya itu menggunakan, lagi WhatsApp-an gitu ya, kita lagi WhatsApp-an atau teknologinya menggunakan handphone ya kita tahu siapa yang masuk kan gitu ya. So, and then the last, be helpful and follow through ya udahlah gitu ya, kita harus tetap, service, give the excellent service ya. Kita harus bisa bantu, "What can I do for you? May I help you?" Ya seperti itu gitu ya, apa yang bisa kita bantu. Kalau misalnya dianya telepon, pertama terus, perkenalkan diri misalnya, terus tidak bicara apapun ya kita pasti tanya, "What can I do for you?" Atau biasanya udah nggak ngomong gitu, dia udah minta sesuatu ya. Oke, ini ada lagi. Sorry for the next point, gimana caranya menjaga sikap yang baik ya, etikanya. Ini kita belajar etika dulu ketika menelpon. Oh ya, akhiri telepon itu dengan cara yang, baik, dengan mengucapkan terima kasih, glad you called and then you're welcome. Biasanya thank you udah cukup ya. Untuk mengucapkan goodbye and conversation, avoid bye-bye ya. Hindari kata bye-bye, see you later itu lebih ke daily conversations untuk sesama teman. Kalau di business college, di kolega bisnis, bye-bye tidak digunakan ya, thank you. Terus biarkan yang menelpon itu menutup lebih dulu ya teleponnya. Oke, how about this one? Be courteous, bersikap sopan ya teman-teman semua. Gimana nih gitu caranya kita bersikap baik kepada penelpon ya. Kita ya juga harus hadari siapa yang menelpon. Terus di satu sisi we have to learn about courtesy, kita harus pahami adat mereka, pahami courtesy kebiasaan mereka ya yang mereka sudah miliki dengan, seseorang yang tidak orang lain miliki gitu. Jadi setiap menelpon tuh punya kebiasaannya ya, punya courtesy-nya sendiri-sendiri gitu. Misalnya pinginnya, dicatat atau pinginnya cuman didengerin atau pinginnya cuman segera cepat diberikan data yang diinginkan, beda-beda. Biasanya karakternya difference. So we have to know each character of the color. Terus in the next point, we have to treat every call as an important call. Jadi siapapun orangnya lakukan keadilan atau fair ya. Jadi samakan mereka servisnya. Siapapun yang menelpon karena itu ranah bisnis di kantor. Jadi walaupun kita nggak suka, kita tahu supplier ini nggak enak, asisten manajer ini nggak enak, dia tetap kita harus servis yang baik ya selaku seorang yang profesional ya. Every caller has an important customer ya. Apapun walaupun itu kolega sendiri internal ya kita harus tetap berpikir bahwa mereka ini orang-orang yang berperan penting ya dalam operasional bisnis. And then we have to being courteous, not easy. Ya benar sih teman-teman, tidak mudah untuk bisa bersikap seperti itu ya. Bersikap dengan baik, sopan. Di dunia bisnis bagaimanapun ya itu sangat-sangat diperlukan dan selalu diperlukan. And then how to be helpful? Gimana sih caranya jadi seorang yang sangat bisa diandalkan, sangat bisa membantu begitu ya ketika kita menghandle telepon, ya kita harus tunjukkan bahwa kita punya semangat untuk membantu dengan mewujudkan dengan kata-kata, dengan ekspresi, dengan actions. Oke, I will provide the data later and then I will call you, and then we'll send to the email misalnya. Ya, kita harus yakinkan bahwa kita akan emailkan data yang diminta sesegera mungkin. Nah, melalui kata-kata seperti itu sudah terlihat bahwa spirit of helpfulness sudah nampak ya. Dan hindari ekspresi yang gaul ya, bahasa gaul yang biasanya kita gunakan di conversation daily atau di casual conversations. Get with it, misalnya cooperate dan sebagainya. Ya kalau memang sudah saling kenal, udah kayak teman sendiri, oke. Kalau memang belum terlalu akrab, namanya dunia bisnis pasti banyak orang-orang baru di sana ya. Ya jangan pakai bahasa slang dulu deh, gitu.
Oke, sebagai, seseorang yang punya spirit helpfulness ya, kita harus bicaranya juga percaya diri, dan kita harus tahu latar belakang mereka. Sekali lagi jangan lupa dicatat namanya yang nelpon, dan kita punya skill untuk, mendampingi mereka apa yang mereka butuhkan, seperti itu ya, menanyakan datanya dan sebagainya. Ya walaupun memang kita akan, menjawab beberapa pertanyaan yang sama, sometimes ya ada callers yang ada penelpon yang tanyanya itu-itu aja ya. Nah, jangan sampai kita menunjukkan kita nggak suka atau sebel atau kita istilahnya boring ya dengan jawaban jawaban itu-itu saja. Karena kan ada customer yang not really well educated ya. Jadi kita kan, akan dapatkan berbagai macam karakter difference ya, berbagai background, educations, pemahaman, knowledge. Apalagi kalau kita di service customer, ya otomatis kita nggak bisa harapkan mereka semua sesuai ekspektasi kita, bahwa mereka paham ya. Ya otomatis ketika bertanya hal yang sama, kita harus jelaskan berulang-ulang dan kita harus bisa lebih lagi menjelaskan lebih detail ya, jangan sampai kita merasa, emosi dan juga terpancing, jengkel dan sebel. Nah, itu yang berbahaya teman-teman semua. Oke. And then what does it takes to be helpful? Nah, gimana sih caranya menjadi seseorang yang punya spirit membantu ya, punya spirit yang bisa helpful, bisa sabar, legowo ketika handling komplain ya. Pertama tentu saja kita harus membiasakan gitu ya, membiasakan saling bantu dari mulai sekarang di rumah atau sesama teman ketika kerja gitu ya. Tetapi hati-hati membantu itu juga perlu dilihat situasi dan kondisinya ya. Sometimes pastikan kita tuh sudah selesai. Kadang kerjaan utama belum selesai, kita bantu teman yang lain ya. Nah, tetapi pastikan kita harus selesai dulu. Nah, Bu kerjaan banyak banget, gimana mau bantu belum selesai. Ya kalau gitu kerjaan utamanya cepet-cepet dong selesainya. Jangan terus dilama-lamain ya. Bekerja itu nanti suatu saat you have to face so many layers of jobs. Nanti kamu akan banyak sekali tugas itu numpuk dan jumlahnya itu luar biasa dan deadline-nya berbarengan, otomatis we have to know and we have to able skill of time management. Jadi harus punya time management yang baik, gimana caranya setiap job itu bisa selesai cepat gitu loh. Jadi dalam waktu singkat kita udah bisa selesaikan banyak kerjaan gitu. Akhirnya ketika agak lowong kita bisa provide help, kita bisa berikan bantuan yang sewajarnya. Dan kita harus punya usaha effort ya. Kita harus tunjukkan usaha bahwa kita juga ingin membantu ya, misalnya dengan merespon saja atau dengan memberikan jawaban atau memberikan solusi pun itu juga terlihat punya effort ya. Ada usaha untuk bantu atau menawarkan misalnya ya itu bisa saja itu sudah terlihat spirit for helpfulness ya. Juga mendengarkan dengan baik apa yang, mereka inginkan. Jangan sampai nggak related yang kita kasih ya sama yang diminta, itu bahaya, artinya kita nggak listening well ya, kita nggak listen carefully. Oke, terus bagaimana dengan promise, keep your promise. Ya misalnya, "Can you provide the data, tonight?" Ya otomatis malam ini ya kalian masa nggak tidur ya, otomatis sampai jam 4 jam 5 itu ya harus bisa selesai. Kalau jam kerja jam 5 ya mau tidak mau kerjaan utama ya cepat-cepat diselesaikan supaya ini yang diminta segera gitu. Misalnya nih, kita lagi banyak kerjaan, terus dia meminta data tambahan, artinya kita dapat, kerjaan tambahan ya. Nah itu gimana Bu? Gitu. How? Gimana kita memprioritaskan. Nah otomatis seperti ini teman-teman ya, kalau itu bisa diselake dulu dan itu datanya bisa cepat kita provide aja dulu gitu ya. Kan kita punya banyak, teman di departemen itu, otomatis kita kerjakan kantor nggak sendiri ya, kita bisa, kolaborasi dengan teman-teman yang ada di kantor gitu ya. Kita baru aja ditelepon dan ini minta data ini apakah bisa support dalam waktu sehari misalnya. Oh ya bisa, oh ya, itu butuh, tanya dulu nih ke kantor yang sana. Kapan Pak bisa diberikan infonya? Ini sepertinya butuh 1 day karena aku harus cek gitu ya. Kira-kira Pak nanti aku diinfoin dong misalnya, karena kan kita butuh info balik ke mereka. Nah itu sometimes harus make sure berkali-kali seperti itu teman-teman. We have to collaborate, we have to make sure inform back again. Nah, itu dalam waktu singkat.
Ya, karena kita udah promise mau kasih info itu segera, kan kita harus make sure datanya itu bisa provide kapan, dan di otak kita tuh harus jalan, nggak bisa diam aja. Itu ada initiative skill main di situ ya. Nah, itu adalah jam terbang yang dipakai. Kalau udah sering seperti itu, kita akan bisa. Nah, nanti misal dapat info hanya waktu sehari kok, besok insya Allah siang itu kita udah bisa infokan. Benar ya, saya akan info ke supplier bahwa kita nggak bisa provide malam ini, kita harus bisa infokan besok. Ya, dia nanti aku info lagi. Oke Pak, nanti saya tanyakan lagi ke Bapak misalnya. Ya sudah, kita email lagi, tadi yang barusan nelpon, kita inform, sorry kita nggak bisa malam ini karena butuh informasi dari banyak pihak dan kita paling cepat siang besok gitu ya. Tolong untuk bisa dimaklumi dan sebagainya. Kalau dalam bahasa Inggris ada emailnya seperti itu, minta dimaklumi. Saya sering banget kayak gitu ya dulu waktu di perusahaan asing, biasanya sama orang Rusia, sama orang Europe, ya sama Asia, Vietnam juga seperti itu. Biasanya minta cepat tapi datanya memang belum bisa karena harus dicek ke beberapa pihak. Ya sudah, kita bilangnya seperti itu ya. Nanti kalau udah kita email, nanti dia akan balas, oke, I will wait. Dah gitu doang. Dia cuma jawab, ya saya tunggu. Nggak apa-apa kok, ya fine ya. Yang penting kita inform ya. So it means we have to keep our promise. Ya siang kita juga harus segera informasikan besoknya. Kita udah punya list apa yang dikerjakan ya, what to do list today. And then how about fairness? Gimana dengan fairness, keadilan ya? Iyalah ya, semua penelpon kita perlakukan sama ya. Walaupun nggak suka, ya ada yang namanya universal manners ya, yang umumnya manners yang general seperti apa, yang sopan kayak gimana ya kita ikuti aja gitu ya. Jangan berlebihan. And then how about understanding? Ya kita harus tahu apa yang dia informasikan di telepon. We have to take note. And then lifeline, show concern for the caller ya. Ya kita harus fokuskan ke situ, jangan nyambi, jangan makan, jangan sampai kita lost focus. Bisa diulang lagi, misalnya boleh diulang, misalnya pardon, kita nggak dapet poinnya gitu, ya itu nggak apa-apa, asalkan kita benar-benar yang pertama itu mendengarkan teman-teman ya. Nah seperti itu. How about the callers treated? Gimana caranya memperlakukan caller dengan respect atau penelpon dengan respect atau istilahnya kita menghormati ya, gimana ya itu. Nah bisa aja penelpon ini kita harus munculkan rasa bahwa penelpon ini adalah orang yang penting dan kita harus apresiasi dengan cara thank you for calling and then I will provide, ya ada promise-promise seperti itu ya, singkat-singkat saja. Terus kita juga harus pahami bahwa bisnis yang bagus, yang lancar gitu ya, yang pada akhirnya nanti punya profit yang banyak, itu pasti belajar bagaimana bisnis ini atau orang-orang dalam bisnis ini itu memperlakukan semua penelpon dan customer-nya itu dengan baik ya. Ketika kita bisa melihat sebuah bisnis itu adalah bisnis yang besar, berkembang dengan baik, ya otomatis dia punya suatu dinamika yang baik juga dengan para customer-nya gitu. How about recognize the color? Wah, ini ada telepon jadul ya, zaman dulu ini Motorola. Ini dulu tren banget teman-teman. Bagus sekali ya. Seandainya ini masih ada, murah mungkin pengen beli ini gitu. Tapi sekarang mungkin udah enggak. Ya, ini unik. Kenapa gambarnya ini ya? Oke, recognize the color. Bagaimana kita memahami, mengetahui, menyadari siapa nih yang nelpon ya? Ya, sometimes banyak orang-orang yang suaranya itu mirip-mirip ya. Ya, kita harus tanyakan namanya. The first time you hear the caller's name, write it down. Ya, kalau dia udah berkenalan diri ya kita tulis. Ketika ada telepon otomatis kita harus catat ya. Kita harus siapkan yang mana notes, kertas di samping kita. Itu khusus untuk kalau ada nelpon, itu kita punya agenda gitu. Atau buka agenda sendiri ya, itu khusus untuk nelpon. Untuk catatan-catatan siapa aja telepon yang masuk gitu ya. And then we have to use her or his name during the conversations. Ya, kalau kita nelpon udah tahu namanya, ya sudah kita pakai namanya, menyebutkan Sir, Mr. Tony Robbins, Mr. Anthony misalnya, atau Mr. Ron atau Mr. siapapun itu namanya, kita harus pakai ketika kita melakukan conversations after we have to know the name ya. Terus kalau kita ragu untuk spelling name-nya ya, kita bisa minta bagaimana men-spellingkan namanya gitu ya. Boleh ya, misal kita spelling, "Can you spell your name? Sorry,
I don't really get it. Biasanya nama-nama yang kayak di Rusia itu agak-agak susah ya. Atau nama-nama Europe itu agak-agak susah. Nah, kita bisa minta mereka untuk spelling gitu ya. Spelling. Oke, gimana caranya juga untuk menjadi seorang pendengar yang aktif? How to be an active listener? Ya, we have to directing, focusing on the attention when we call, when we answering the call. Ya, kita harus fokuskan semuanya atensi kita kepada penelpon itu ya. Dan artinya kita butuh yang namanya ini apa? A skill effective listening technique. Effective listening technique. Oke. Ini benar-benar seperti kita lagi kerja atau tes TOEFL yang sifatnya adalah listening ya, yang skill-nya masuk ke ranah listening. Ya, gunanya tes TOEFL listening ya ini untuk bekerja nanti, menerima telepon, rapat, ngobrol sama kolega, begitu ya. Nah, itu. And then di sinilah suggestions ya berupa saran-saran gimana supaya kita bisa menambah kemampuan kita mendengarkan ya dalam bahasa Inggris, yaitu pertama fokuskan diri kita secepat mungkin, lupakan pekerjaan dulu sejenak yang kita kerjakan ketika kita menerima telepon. Ya, selalu fokuskan dengan pertama kali ketika si penelpon itu membuka statement pernyataan pertamanya, namanya siapa. Nah, itu jelas harus mulai fokus ya. Terus biarkan si penelpon ini bicara ya di awal tanpa kita interrupt, tanpa kita potong pembicaraannya. Oke. Terus kalau nanti banyak data yang masuk, dia berceritanya campur-campur dengan informasi yang unnecessary atau unfaedah lah istilahnya ya. Ya kita harus bisa identifikasikan mana yang faktanya gitu ya. Mana yang itu bukan informasi yang kita harus follow up ke manajer atau ke siapapun itu yang perlu segera kita informasikan ya. And then we have to provide feedback. Kita harus informasikan feedbacknya, kita harus berikan respon ya. Kita harus berikan respon misalnya, okay, I will follow up and then send to it in email, on email misalnya. Terus kalau dia tanya, ya kita harus jawab. Kalau nggak ngerti cara jawabnya, I will give you an answer letter. Ya sudah, nanti by email. Ya seperti itu. Kita harus tetap menjawab. Kalau nggak bisa tahu jawabannya, karena datanya mungkin kita nggak punya, informasinya kita masih ragu, ya kita akan informasikan by email gitu ya. Dan jelas banget harus take notes selama kita menerima telepon. Oke, begitu teman-teman ya. Taking notes, taking notes, taking notes. And then how about the other material? Itu tadi etikanya ya. Nah, sekarang kita akan informasikan seperti apa sih menelpon ya. Menelpon yang benar-benar itu masuk ke ranah bisnis ya. Oke, kita lagi starting share screen. Oke. Nah, kita akan langsung masuk saja ke introduction seperti apa sih telepon bisnis ya. Ya sebenarnya ini sering banget dipakai bahkan sudah everyday life in a business konteks namanya telepon itu pasti ya. Phone call is one of the most widely used tool in modern business. Ya modern business pakai sekarang malah conference sih, lebih ke conference, lebih ke formal meeting ya. Tapi untuk yang personal pasti ada ya. Biasanya untuk telepon ini kalau kita sudah meng-email ya, udah kirim email, tiba-tiba kita butuh dia merespon emailnya segera, ya udah kita telepon gitu ya. Kita telepon dia. Karena yang namanya email itu adalah history database yang perlu harus ada sebagai catatan kita jalannya operasional bisnis, bukti-bukti, dan kita kan minta respon segera ya. Responnya adalah by calling dengan cara nelpon ya. Ya, di sini ada beberapa aspek yang kita sometimes lupa, ya missing out, dan kita harus perhatikan kembali apa saja hal tersebut. Pertama adalah facial expressions, manners, dan reactions. Walaupun di situ nggak kelihatan wajahnya kayak apa, attitude-nya kayak gimana, tapi yang namanya nada itu vibrasi, kerasa ya. Walaupun suara itu terasa, teman-teman ya. And then we have to know or notice about physical reaction, secara fisik actions.
Kerasa sekali teman-teman ya, kalau kita lagi santai atau kitanya lagi tidak enak ngejawabnya, itu pasti kerasa banget apa vibrasi suara yang di telepon tersebut. Tools to help understanding. Nah, ini ada illustrations-nya juga, ada take notes dan hand gesture ya. Oke, gimana nih caranya kita bisa memperbaiki berapa hal ya yang itu ada kaitannya dengan aspek-aspek yang hilang tersebut. Misalnya di facial expression kalau di dalam telepon, ya kita bisa menggunakan verbal reaction atau fillers. Misalnya, thank you, good morning, can I help you? Itu bagian dari facial expression yang punya feeling emotion that we are having a spirit of helpfulness. Jadi terlihat kita punya semangat membantu. Nah, dari seperti itu, dari verbal reaction, response, ya, feedback, terlihat. Lalu gimana nih dengan aspek yang tidak terlihat? Kalau misal dalam meeting kan pasti terlihat ya, physical action, minta tolong dibantu diambilkan, jalan diambilin gitu. Nah, kalau di telepon tuh apa bentukan gantinya gitu ya, physical actions-nya. Ya kita ask open-ended, close-ended questions. Artinya kita bertanya kembali, kita bilangnya apa ya, make sure untuk confirm ya, untuk confirm informasi yang bahwa kita udah paham, ya kita bertanya kembali. So, Mr. Choi, and then you need this data during this day, right? And the data about the consumer name for this month, is it right? Nah, kita tanya kembali ya sebagai make suring ya, confirming apakah itu benar yang dia minta. Yes, that's right ya. And don't forget make provide into PDF. Nah, seperti itu. Itu artinya kita sudah mengindikasikan kita punya physical actions, right? And then how about the third missing aspect yang kita nggak bisa lihat karena nelpon ya, tools ya, tools gerakan ketika kita benar-benar spirit of helpfulness ya, kita kelihatan bicaranya ya, intonasinya, pitch-nya, volumenya, caranya bicara, kecepatannya. Nah, itu terlihat ya dari situ bahwa kita ini punya gestur yang oke, responnya oke. Nah, ini ada general rules untuk telepon etiquette. Ada beberapa aturan umum etika menelpon sama ya, seperti tadi yang sudah diinformasikan sebelumnya. Ketika menelpon kita harus sopan, gunakan kata-kata dengan hati-hati, proper intonations ya, nadanya juga jangan sampai ketika kita jengkel nadanya ikutan naik ya. So be careful, really careful. Oke, kita harus prepare juga ya. Prepare artinya take notes, kita harus tahu nama, nomor teleponnya, dan kita juga harus catat tanggalnya, pesannya apa, terus concise ya. Concise ini ya kalau kita yang nelpon atau kita yang berusaha untuk kendalikan mereka ngobrol ya, jangan berputar-putar ya, don't beat around the bush itu berbahasa basi, tapi jarang sih, jarang. Saya jarang temunya seperti itu, kecuali sesama bos ya, sama bos. Kalau bos saya dengan bos departemen lain mungkin iya sih, agak ngobrol ngalor ngidul, tapi ya itu bagian dari healing mereka mungkin udah capek kerja, karena udah kenal, tapi kalau kita nggak ada kaitannya, nggak deket ya jarang sih. Cuman sometimes karena kita belum kenal, terus kita ada vibe yang sama, terpancing juga loh sometimes ya. Ya tolong perhatikan waktu dan kerjaan pasti masih banyak, jadi persingkat saja ya. And then considerate ya, jangan don't waste people's time on small talk ya. Considerate itu perhatikan benar-benar untuk mereka ini punya waktu juga untuk kerja. Jadi kita harus bisa memahami kerjaan mereka itu juga nggak sedikit. So, kita juga harus bisa bantu, punya spirit membantu, berikan informasi yang dibutuhkan, yang related, ya, once more yang related, jangan sampai keliru, bahaya kalau keliru, itu artinya performa kita nanti kena untuk bisa dievaluasi. Ya kalau nggak bisa bantu, ya cari seseorang yang bisa bantu, artinya ya kalau nelponnya ke kita kan kita harus kasih info nih, ya kita tanya, itu data apa sih gitu, bisa dapat di mana sih, itu ya. Dan kita harus informasikan seperti tadi sudah saya jelaskan, gimana cara kasih respon ya, feedback yang baik ya. Misalnya kita akan email kembali besok,
saya akan carikan dulu gitu ya. Nah, ketika, telepon, si penelpon ya, video viewing, handling phone calls. Nah, ini kalau misalnya pakai video ya, what can the caller receiver do to make this phone call more effective? Ya, ya gimana caranya lebih efektif lagi supaya ketika ada posisi saling nelpon ini berjalan oke ya. Ya jaga sopan santun ya, jelas kita jawabnya dengan sopan, nadanya juga harus diperhatikan supaya terdengar sopan, perhatikan juga preparation taking notes, agenda kita harus selalu ada di dekat kita, catatan itu juga harus padat ya, conciseness. Terus kita harus perhatikan juga mereka punya kesibukan dan apa provide data yang benar-benar necessary itu yang gimana, yang dia butuhkan yang kayak apa gitu ya, helpfulness ya. Kita harus bisa kasih respon feedback yang dia minta yang sepantasnya, sewajarnya. Oke, yang memang itu yang diminta. And then how about the language expressions? Nah, ini kalau sebagai penelpon ya biasanya seperti ini ada contoh ya teman-teman. Si penelpon misalnya dia greetings dulu, good morning, ya kita jawabnya good mornings gitu ya. Biasanya langsung, "This is Hana from UTM Student Council," gitu. Langsung aja, "Good morning, English Language Unit, this is Rachel speaking," gitu. Ini Rachel lagi ngomong gitu ya. Itu ya, this is Rachel. Oke, lalu ada juga yang tanya, Who could I speak to at?" Nah, misalnya kita mau bicara dengan orang lain ya, misal kita mau bicara dengan bos atau kita mau bicara dengan orang dari departemen lain gitu ya. Could I speak to Mr. Anwar? Who could I speak to Budi concerning about the customer relationship misalnya mau ngobrol dengan bos yang di CS ya. Nah, tapi sebelum bertanya biasanya kita tawarkan ya sebagai penerima telepon itu may I help you, may I know who's speaking dan sebagainya. Nah, atau misalnya si callersnya yang nelpon itu pingin disambungkan ke ekstensi yang lain, ke departemen yang lain ya. Biasanya dia bilang, "Could you please connect me to department marketing, please?" Nah, bisa seperti itu. Nanti kita bisa jawabnya, "Sure, I'll put you through. Are you able to hold?" Ya. Oke, saya akan sambungkan. Bisa minta tolong apakah berkenan nunggu sejenak gitu ya. That will be siapa namanya. Ya, is it alright if I put you on hold? Could you wait on one moment misal. Ya, seperti itu teman-teman ya. Oke, yang lainnya ada nih. Misalnya yang kiri ini si penelpon ya, si penelpon bertanya, "Is this a convenience time to speak to you?" Apakah ini oke kalau aku ngobrol ya sekarang ya? "Did I catch you at a bad time?" Ya, ini biasanya dia lagi nanya ya, nanya saja apakah Anda sibuk, apakah Anda sedang kondisi yang lowong kalau saya ingin minta bantuan, biasanya seperti itu ya. Dan kita bisa jawab seperti certainly itu kalau iya kita bisa bantu ya. Tetapi kalau misalnya ini kita sedang rapat ya guys, kita sedang rapat dan kita harus nerima telepon, what should we do? What should we do ya? Dan itu kolega yang nelpon ya. Sometimes nanti ada peraturan rapat ya yang kita sepakati. Gimana boleh ngangkat telepon nggak gitu? Ya boleh, tapi itu kolega, tapi harus keluar. Ya udah gitu. Misalnya dia provide data, minta sekarang, padahal kita lagi rapat. Ya kita bilang, I'm afraid that I'm in discussions. I will provide after the discussion. And how about it? Misalnya kita tawar ya. And then atau dia mau ngobrol sama bos, yang bosnya lagi rapat ya. I'm afraid he is in the meeting right now. Would you like to leave a message? Mau nggak tinggalin pesan ya? May I take a message, please? Ya, saya catat pesannya gitu misalnya. Oh ya, oke. Please ask him to call me back after the meeting. Biasanya gitu sih. Tolong informasin ke dia supaya balik nelpon saya setelah meeting selesai ya. Nah, ini biasanya kalau mereka benar-benar ninggalin pesan supaya hubungi kembali itu sometimes malah jadi ini ya agak-agak sedikit effort. Kita harus catat namanya, catat nomornya, alamatnya, wow gitu ya. Yes, could you please tell Mr. A, Mr. B, kalau Mr. ini DHL nelpon, DHL Express nelpon Mr. Semi misalnya, it's about missing her paket ya, about her missing package dan sebagainya.
dan tolong teleponnya ke sini ya, itu harus dicatat ya teman-teman. Enak sih kalau ada recording di teleponnya gitu, tapi sometimes nggak semua kantor punya telepon yang teknologinya seperti itu teman-teman ya. Nah kita bisa balas, it's alright, I will call back later. It's alright, I will try to get her later. Saya akan coba untuk informasikan kepada dia nanti ya. Nah, seperti itu. Nah, endingnya seperti apa ya menutup telepon ya, thank you very much. Kalau dia bilang gitu ya, ya it's alright, goodbye gitu ya. Have a nice day, udah gitu aja. You're welcome misalnya gitu ya. I look forward to meeting you. Ya, you too, goodbye. Nah, gitu. Nah, gimana mengekspresikan rasa sopan santun kita? Kita bisa gunakan modal verbs ya. Gimana kita menggunakan kata kerja supaya terdengar lebih sopan ya. Misalnya would ya seperti ini. Dulu saya waktu di kantor asing itu bahwasanya jarang banget pakai would ya, could. Ya karena udah sering kenal gitu. Karena saya asistennya ya otomatis saya tetap harus pakai ini karena belum terlalu akrab ya. Kan juga ada barriers. Mereka juga sudah lebih dulu kenal. Ya kita harus pakai would you mind sending email gitu. Misalnya could you please send the price immediately because we need it for tomorrow exhibitions. Kita butuh banget daftar harganya karena besok mau ada pameran, show, exhibitions misal. Nah, may I take message, may I fax the details. Nah, boleh pilih malah could, boleh may, would. Malah kemarin dulu tuh bosnya mah belajar politeness dari saya tentang would, could, dan may. Harus could ya gitu, harus may ya karena mungkin orang lapangan ya, orang teknik, orang lapangan biasanya langsung aja to the point ya. Nah seperti itu. Ya sometimes perlu saling belajar. And then how about politeness yang pas, proper, dan yang enggak ya. Misalnya, bukan berarti impolite sih, tapi ini lebih ke daily ya, daily conversation bukan di ranah bisnis ya. Misalnya, who's speaking? Masa tiba-tiba gitu ya. Kalau sama teman sih nggak apa-apa, sama bukan ranah bisnis atau di luar kantor dapat telepon yang asing ya, kita bilang siapa nih gitu. Nah, kalau dalam bisnis kita lagi ngantor dapat telepon dan itu dari orang-orang kantor yang kita belum kenal ya, "May I know who's speaking please?" Ya kita mau tanya namanya nih gitu ya. Misalnya dia langsung cerita-cerita banyak, "Eh, tolong informasi ini catat," tiba-tiba gitu kan. Ya sometimes nggak sesuai teori ya teman-teman ya, kita harus bisa gimana caranya menginisiasi sendiri. Kita udah belajar nih di kuliahan, teorinya pasti greeting, sebut nama. Sometimes di lapangan ya namanya orang-orang lapangan itu nggak harus teori itu sesuai. Sometimes langsung tiba-tiba nyerocos, this is department marketing, please take my message." Siapa nih tiba-tiba take message? Untung udah ada punya note ya, agenda, udah punya kertas. Itu take notes akhirnya. Begitu di take notes, lupa deh udah ketutup telepon, siapa tadi gitu ya. Nah udah akhirnya saya yang tanya ke kiri kanan, ke senior tuh pernah kejadian. Ya, akhirnya saya nggak mau gitu lagi ya, saya tetap harus interrupt. Sometimes interrupting juga perlu kalau memang itu necessary gitu ya, penting ya, faedah banget. Ya misalnya dia cerita atau suruh take message karena dia di lapangan, informasiin ke bos kamu misalnya, nah segera minta ini dia turun ke lapangan inspeksi. Wow, siapa dia gitu kan, ya otomatis kita harus interrupt, "Sorry. Okay, I already take your message, may I know who's speaking please?" Misalnya, "I am the new employee here. Sorry, my name is ini, oh ya. My name is ini from department ini di pabrik yang lain," misalnya. "Nice to meet you ya, nice to meet you. See you." Gitu doang ya. So, teman-teman be careful. Yang seperti itu sering banget terjadi ya. Terus misalnya dia ingin bicara dengan siapa, kita bisa tanyakan, "Who would you like to speak to?" Ya, atau "I want to speak to siapa, I would like to speak," ya. Harus ada would, could, may, itu adalah modals atau verb untuk menyatakan kesopanannya. Misalnya, dia sekarang ada nggak? Saya mau ngobrol nih sama bos kamu. Bilangnya jangan, "He's not in," dia nggak masuk, dia WFH misalnya. "I'm afraid," ya bilang aja, "I'm afraid." Bukan berarti saya ketakutan nih, bukan. Tapi kita mengekspresikan, "Mohon maaf tidak." Nah, mohon maafnya itu bukan, "Sorry," bukan. Tapi we have to
kita harus ganti ya, we have to substitute sorry-nya itu dengan I'm afraid he is not in gitu ya. I'm afraid ini artinya mohon maaf saya akan informasikan bahwa dia nggak ada. Bukan berarti I'm afraid itu saya ketakutan. Ketakutan tuh bukan afraid, frightened ya. Saya takut tuh bukan afraid, frightened. Oke. So, gimana kalau menelpon kembali gitu. Kita minta dia telepon lagi ya. Ya, would you like him to call you back? Gimana kalau aku tawarkan dia yang nelpon balik? Nah, gitu. How much is the tour package? Ya, misal kita mau tanya dia lagi nawarin gitu, nawarin produk baru atau nawarin apapun itu ya kita could you tell me how much the tour package? Could you tell us about the detail package through our email? Could you please send the details on the email? Atau kita bisa minta list harganya ya, price list-nya itu dikirim email saja gitu, daripada dia nerocos harga ini lebih murah. Sorry, could you please send the detail of price list through my email and then I will respond. And then before respond, I will discussing to my department people and then call you back and give the information by tomorrow evening, misalnya besok sore deh maksimal kayak gitu ya. Ya kita yang harus inisiatif. Sometimes ada juga ya penelpon-penelpon yang nawar-nawarin gitu loh ya. And then I want 10 carton of copy papers. Ya kita bilangnya I would like to order gitu. Oke ya teman-teman. Nah, tujuan dari telepon itu apa sih sebenarnya ya? Tujuan dari telepon. Oke, tujuan dari nelpon ya tentu saja untuk berbagai macam alasan. Salah satunya untuk menginformasikan sesuatu, untuk meminta sesuatu ya, tuh memenuhi sesuatu begitu, bikin janji ya atau mengkonfirmasi janji atau membatalkan pertemuan ya atau memberikan lagi undangan gitu. Nah, gimana sih request-nya gitu menelpon. Nah, misal kita mau minta sesuatu untuk tujuan tertentu tadi. Misal, I would like to find out about, minta data gitu ya. Bilangnya ya, I would like to find more about gitu ya. Minta sesuatu ya. Tolong dong dicarikan. Nah, caranya gimana? I'd like to ask about. Nah, gitu. I'm interested in. Ini request. Kita minta tolong ya. So, we want to people provide something, kita nyuruh-nyuruh orang request, cara sopannya tuh kayak gini teman-teman kalau dalam telepon ya, I wonder if you could ya, atau yang paling basic yang atas sih, I would like to ask about ya, could you explain to me about procedure to collect missing package. Kamu bisa jelasin nggak caranya supaya kita tuh bisa ngurus paket kita yang hilang. Gimana caranya prosedur untuk menyelesaikan ini semua. Misalnya dia advisor udah senior, udah tahu caranya, ya kita minta infonya. Nah, seperti itu. Could you explain to me about the procedure because the package is missing, the package is broken. Nah, itu kita by phone ya. Would you mind telling me about the remainder of packaging arrive? Misalnya gimana sih menatain paket yang datangnya terlambat gini ya, tuh gimana cara komplainnya. Nah, kita minta tolong seperti itu. Ini padanan kata yang sopan ya. Nah, kalau menginformasikan sesuatu ya seperti ini. Contohnya, I'm calling to inform you that about the application has been successful. Misalnya. Terus kita informasikan kalau mengupdate ya. Misal kita info sesuatu ya, kalau menginfo sesuatu caranya I'm calling about ya. I'm calling about the results that we made to the other company. About apa tuh? Misalnya kita nawarin sesuatu ke companies yang lain ya, terus hasilnya positif, bagus, kita diterima penawaran kita. Nah, itu kita nelpon dengan cara I'm calling to you about that. Our proposal of the product being successful and the result is okay. Nah, bisa kita informasikan seperti itu. Nah, gimana kalau kita bikin janji? Ya, kita bikin janji, nelponnya ya, I would like to make an appointment with siapa? Langsung saja, I would like to schedule a meeting with, could I schedule a time to meet? Ya, gitu ya. Are you Mr. Roger available next Tuesday for meeting? Kita misalnya jadi sekretarisnya gitu ya, terus kita pastikan ada rapat misalnya sama
si Pam misal bahasa orang mana gitu ya. Dari apa Pak? Skype aja jam sekian gini. Bisa nggak tanyain? Kalau nggak bisa, bisanya kapan gitu. Kalau saya ada waktu lowong di sini. Udah seperti itu bos. Biasanya cuma ngomong aja, terus kita yang harus confirm ya. Ya kita tanya, could you have to meet with Mr. siapa di jam ini misalnya gitu ya. I would like to make appointment ya. Appointment untuk meeting di jam ini. How about Friday, Thursday? What time is best for you? Kalau misalnya dia nggak bisa, ya kita tanyakan kapan bisanya. What time is best for you? When would be a good time for you? Nah, ini padanannya wajib kita punya dulu. Pakainya ini ya, teman-teman, untuk bisa buka lagi teori-teorinya ketika harus mengerjakan pekerjaan kantor, gitu ya. Ini untuk mengkonfirmasi. So how? Cara mengkonfirm ya misalnya I'm going to confirm that. Misal nih kita udah ngirim email kok nggak dibalas-balas ya, padahal emailnya tuh penting loh, harus segera hari ini dikasih balasan. Ya udah kita nelpon ya. Hello, I'm calling to confirm that I already sent an email. Could you please send or reply back immediately because we really needed the data now. We really needed the data during this day. Ya udah, ya nanti ya I will confirm, I will reply it. Ya, seperti itu ya, teman-teman kalau mau mengkonfirmasi ya, atau juga misalnya I would like to confirm about the arrangement. Misalnya kita sudah janjian untuk ketemu di pabrik gitu ya, arrangement untuk apa tuh janji temu gitu ya, factories visit ya. Selalu make sure ketika bos kita mau kunjungan ke pabrik, itu kita harus make sure di pabrik itu udah siap nggak dengan semua yang diminta sama orang kantor ya. Jangan-jangan kita yang nggak make sure, ya itu bahaya sekali teman-teman. Makanya sometimes yang jaga pabrik orang bule gitu ya, yang jaga Pak bule di sini banyak banget yang memang yang punya pabrik malah bule ya. Nah, seperti itu ya. Would like to confirm the arrangement for this afternoon factory visit for Mr. siapa. Nah, itu ya it's ready, all ready. And what time he will be arrived misalnya. Kapan dia datang? Ya, by this afternoon, ya still on the way to the factory misal. Oh ya, I will wait. Thank you. Can anything that I can help you? Misalnya gitu. Dia malah banyak jawab apa? Tanya balik kadang ya, tanya balik ke saya, apa nih yang dibutuhin bos saya kayak gitu. I think there is no that you can provide now. Ya, I think that's all gitu. Ya udah nggak ada lagi kok gitu ya. And maybe dia yang akan informasikan langsung nanti kalau di sana gitu. Oke. Ya teman-teman, kalau cancel. Nah, misalnya kita mau meng-cancel janji, ya kita cancel janji nih, gitu. Gimana nih caranya untuk canceling janji, teman-teman ya? Ya untuk canceling janji ya kita bilang sorry ya. We have to say apologize. Jangan lupa say apologize ya. Say apologize itu misalnya, I'm terribly sorry, I really sorry, Mr. I'm afraid I won't able to meet you as scheduled. Could you please reschedule for Friday next week at the same time, misalnya jamnya sama gitu ya. Ya kalau misalnya mau di rearrange ya kita harus bilang sorry. Pernah ya pasti, misalnya tiba-tiba ada rapat mendadak ya, ada inspeksi dari pimpinan ya, jadwal rapatnya diundur semua gitu ya. Gitu. Kalau dia akhirnya kasih reschedule ya kita juga harus bilang terima kasih ya. I really appreciate your understanding for this cancellation. Thank you so much for the appreciation. I'm looking forward to. Itu ya. Ya seperti itu kita harus apologize terus make up again about the rearranged schedule. Ya, yuk gimana caranya nih kalau kita menginvite mereka? Ya, menginvite dalam artian diajak rapat sih gitu ya. Oh, ini kita mau rapat, ajak yang departemen A, B, C, pabrik yang sana juga. Wadah, banyak banget ya. Kalau misalnya email sih enak, kalau nelponnya one by one gitu. Ada yang mintanya diteleponin satu-satu ya, karena mereka orang lapangan, nggak pernah baca email. Tolong, ya udah kita harus ada waktu tertentu yang kita harus tahu mereka ini kapan bisa ditelepon gitu ya. Biasanya after lunch biasanya pekerjaan sudah agak bisa ringan gitu ya. Before lunch membara on fire. Ya, tapi tergantung. Kalau Senin mau before lunch, after lunch selalu membara sampai malam ya. Senin, I don't know why people hate Monday ya. Maybe semua starting on fire itu di Senin gitu ya.
Oke, gimana nih menggunakan frase yang situasinya adalah menelpon untuk mengundang mereka untuk kegiatan apa rapat misalnya. Ya, kita bisa gunakannya "we'd like to invite you to the meeting, to the conference, to the video conference," misalnya. "Would you like to come to" dulu nggak ada Zoom, teman-teman, dulu saya pakai Skype ya, masih pakai Skype. Sekarang teman-teman yang di kantor lama nggak pakai Zoom, tapi pakai Microsoft ya, pakai Microsoft mereka bayar, terus ya udah pakai Microsoft yang ini, apa tuh, yang kayak Zoom-nya tapi punyanya Microsoft ya. "We were wondering whether you'd be able to come too." Nah, bisa juga "we were wondering if you'd like to join us." Wondering nih jarang ya saya pakai. Biasanya saya pakainya "we'd like to invite you to." Intinya kalau bisnis tuh harus singkat, padat, cepat, dan, eee, tujuan tersampaikan, gitu aja. Karena kita kerjaan banyak banget ya. Wondering nih, aduh, kalau bos saya ngelihat, ya ampun terlalu berbunga-bunga, yang penting dia tuh ngerti apa yang kita minta dan kita tuh nggak kasar, udah gitu aja. Ya, "We'd like to invite you to, we'd very much like you to come," gitu ya. Terus kita accept, atau kita yang di-invite ya, ya kita bilang, "Thank you, I'd love to come." Udah gitu aja. Biasanya bule-bule Eropa tuh sukanya pakai I would love, pasti jawabannya gitu, I'd love to come, I'm very happy for the invitation, yes, I'd come," gitu ya, I'd come, I apostrof D, come, udah gitu, I'd like to come. Ya cepet banget ya kalau jawab ya, kerjaan banyak soalnya teman-teman. I'd love to come, but unfortunately itu kalau misalnya nggak bisa datang, kita bilang terima kasih sudah ngundang, ya seperti itu. "I'm sorry, I've got a meeting," ya, with ini. Ya itu sering banget seperti itu, "Thank you for inviting me, but," ya gitu ya. Kalau orang Eropa biasanya dia thank you dulu, tapi ending-nya nggak jadi. Tapi kalau orang Asia selain Eropa biasanya langsung bilang, "I'm sorry, I've got a meeting, so I can, make up your invitations," ya, seperti itu biasanya, kebiasaan mereka. Nah ini dia language items, in, on, dan at, prepositions, kata depan, so we have to be careful. Kita harus acknowledge ourselves lagi, kita harus perkaya wawasan kita lagi terkait prepositions. Kalau in itu ada di bulan, tahun, ya, dan juga tempat. Misalnya kalau on itu ada di hari, on Friday, ada tanggalnya, kapan tepatnya dipakai on, atau tepatnya pas hari perayaan, on Independence Day, atau misalnya hari apa tuh, ulang tahun ya, ulang tahunnya negara gitu ya, hari kemerdekaan tuh Independence Day, atau kalau jam itu pasti at ya, atau siang, makan siang at lunch gitu ya, 3 o'clock. Oke, nah ini how about the language item? Language item, kita bilang language item atau prepositions. Nah, kalau time at 3 o'clock, at lunch, kalau misalnya certain, poin tempatnya di mana, di restoran mana, jalan apa, ya biasanya kirim paket ya kita pakai at. Ya kalau hari berapa, hari apa gitu itu pakai on ya. Surface juga di atas, di mau diletakkan di mana gitu ya, di atas tangga, terus di atas box paket kita bilangnya on. Nah kalau misalnya tahun, centuries gitu ya, abad, kapan periodenya gitu, tahunnya, bulannya doang gitu ya, bulan. Kalau naik lagi range-nya lebih gede ya. Kalau lebih detail kan jam, terus waktu makan siang, dinner gitu ya. Kalau terus hari itu on, kalau jam yang detail at, kalau detailnya naik lagi skupnya lebih gede di hari, ada tanggalnya, harinya ada tanggalnya, ada bulan, ada tanggal tuh on. Terus kalau nanti naik lagi ke apa namanya, cuman bulannya aja nggak ada tanggalnya pakai in, naik lagi ke tahun itu pakai in, di centuries ini dibangun sejak kapan, ini diproduksi sejak kapan, itu ya pakai in gitu ya. Termasuk juga tempat ya di garden, di taman, kita mau ketemuan di mana, rapatnya mau di mana, begitu. Nah ini dia ada activity untuk teman-teman semua, ini work in pairs. Jadi ini kita ada sedikit latihan ya, kalian harus latihan untuk telepon ya, telepon tapi nanti menggunakan recording, masing-masing, kerjanya grup ya, berkelompok, berdua gitu ya, berdua seperti itu. Nah, semisal nanti, timnya ganjil dan ada yang sisa satu, karena sisa satu, tidak bisa masuk ke 3 kelompok, karena nanti namanya telepon kan 2 ya nanti kalian pinjam teman gitu ya, kalian pinjam teman siapapun itu. Dan artinya yang paling banyak
aktif ya kalian gitu. Jadi kalian pinjam temennya atau kalian bisa minta tolong saudara atau teman lain di luar kelas, it's okay, boleh. Itu ya. Karena ada yang ganjil nih nanti misalnya. Jadi nggak bisa 3 ya teman-teman, nggak ada telepon yang bertiga, itu namanya video conference. Kalau video conference different, karena kan kita mau menilai bagaimana kalian receiving calls, kalian making calls, telepon ya. Nah ini buat skrip singkat ya, gimana caranya kita meminta asking request some things, terus gimana kita menginformasikan sesuatu, bikin janji, dan juga mengconfirm dan extend invitations ya. Nah, oke. Kalau dari saya teman-teman semua, ini kita akan modifikasi saja tugasnya supaya lebih ringan ya, supaya lebih ringan lagi. Ini sudah saya siapkan yang namanya skrip teleponnya ya. Skrip teleponnya tuh sudah saya siapkan teman-teman ya. Nanti saya kasih skripnya, tetapi dari skrip itu ada berapa pertanyaan ya, dan itu kalian harus jawab pertanyaannya. Jadi seperti itu modifikasinya. Jadi kalian tidak membuat ulang skrip, tetapi kalian langsung mempraktekkan skrip yang sudah ada, tapi juga kalian menjawab pertanyaan gitu dari skrip yang sudah ada supaya kalian memahami ini telepon ini ngapain, inti dari percakapan telepon ini apa gitu ya. Nanti saya tunjukkan ya teman-teman. Oke, and then how about the conclusions about today's material? Konklusinya apa sih? Kesimpulannya apa sih untuk hari ini yang terkait dengan business telephoning? Oke, yang pertama adalah bahwa yang namanya komunikasi bisnis, kemampuan yang paling dasar itu memang harus kita bisa ya. Terutama kemampuan ngomong, speaking. Saya udah bilang, speaking itu adalah kombinasi dari berbagai macam skill yang paling mendasar dalam bahasa Inggris ya, komunikasi seperti baik grammar, baik reading, maupun listening. Ya, speaking itu paling tinggi, puncak piramida tertinggi untuk membutuhkan banyak skill combining gitu. Nah, artinya ini pun bagian dari komunikasi skill. Nah, ini masuk ranahnya bisnis skill. Kalau nanti ranahnya kedokteran ya beda health lagi, beda komunitasnya. Kalau politik, politik lagi bukan bisnis, but politics communication different ya. Kalau kalian baca pemerintahan ada bahasa Inggris politik, kalau kita bisnis, bisnis ya. Kalau yang engineering ada engineering communications, ada teknik sendiri ya, macam-macam. Ya, ada yang sains juga sendiri ranahnya ya. Karena ini bisnis ya, kita harus tahu ranah bisnis. Oke, untuk kesopanan, politeness should be the foundations of all communications. Yang namanya kesopanan itu harus dijaga dan tadi cara menunjukkannya melalui berbagai macam ekspresi, berbagai macam penggunaan would, could, may, dan sebagainya. Ya, untuk verbal kata kerja verb-nya itu harus bisa tahu menggunakan apa gitu. Nah, itu dia konklusi atau kesimpulannya teman-teman semua untuk minggu ini begitu. Baik. Nah, saya mungkin akan informasikan yang terkait dengan tugasnya ya, yang terkait dengan tugasnya. Oke. So, saya stop dulu. Nah, yang terkait dengan tugasnya adalah ini dia. Nah, kalian bisa lihat ya, aduh ini terlalu kecil, kurang gede nggak ya? Mungkin nanti bisa dilihat sendiri di layar ya, atau nanti saya informasikan di Google Classroom teman-teman semua. Ya, nanti saya informasikan. Oke, saya informasikan di grup juga. Nah, ini yang harus teman-teman kerjakan ya. Jadi seperti ini teknisnya ya. Saya punya skrip atau naskah tentang telepon bisnis ya, bisnis teleponing ya, tentang handling komplain begitu, handling komplain. Nah, di sini ada Miss Ranson, ada Miss William. Tadi ada 2 orang ya. Nah, setelah kalian membaca ya, kalian akan pahami bahwa tugasnya adalah kalian mempraktekkan ya percakapan di sini. Kalian praktekkan skrip atau naskah telepon percakapan 2 orang ini ya, Miss Ronson dan Miss William. Ya, caranya kalian pilih kelompok kalian ya. Kalian pilih
tim kalian maksimal 2. Nanti yang sendirian pinjem temennya. Jadi tidak bisa bertiga. Once more tidak bisa bertiga. Kalian pinjem satu teman di kelas boleh. Bantuin saya dong gitu ya menjadi Miss Ronsen. Tapi tidak usah dibolak-balik ya. Kalau lebih enak pinjem saudara itu lebih enak gitu ya. Lebih baik pinjam temen deh gitu ya. Nah setelah itu kalian rekam bahwa kalian lagi praktek nih, lagi praktek telepon. Nanti umpamakan simulasi kalian pegang handphone atau apapun itu punya telepon rumah, pakai aja ya simulasi. Kalian praktekkan skrip ini. Oke. After that, you have to answer the exercise ya. Kalian harus answer the exercise teman-teman semua gitu ya. Oke, kalian harus ini apa namanya? Menjawab ya, menjawab pertanyaan. Nah, ini dari skrip yang pertama yang sudah dipraktekkan ya, di-record. Nah, habis itu kalian jawab exercise-nya gitu ya. Nah, caranya menjawab seperti apa? Caranya menjawab adalah berpasangan ya, lagi-lagi berpasangan ya jawabannya ya teman-teman ya. Jawabannya berpasangan. Jadi di sini kan ada following sentence di exercise 1 yang kiri sendiri ya, following useful expression gitu. I'd like to make complaint please, begitu ya exercise. Lalu yang kedua, I'm really sorry gitu ya, exercise 2. Which useful expression is inappropriate gitu ya. Tuh. Nah, ini yang pertama exercise 1 tuh hanya membaca, teman-teman ya. Berarti kalian harus membaca begitu. Jadi nanti di-record cara bacanya gimana begitu. Jadi ikutin saja perintah exercise-nya gitu ya. Nah, ini kan ada yang jadi kalian isi dulu ya. Setelah kalian isi, nah itu kalian memilih gitu ya. Kalian isi terus kalian memilih. Nah, cara menjawabnya adalah recording, teman-teman. Ini semua cara jawabnya adalah recording gitu ya. Jadi tidak ada kertas di sini, tidak ada Microsoft Word. Jadi ini ada exercise, pahami dulu, jawab dulu, baru kalian record. Ini semua jawabannya kalian record nanti ya, gitu. Karena ini kan bentuknya speaking, jadi tidak ada tulisan gitu. Ini ada exercise 3 kiri sendiri, misalnya continue each sentence with something positive to try to calm the color down. Gitu ya. Misalnya langsung saja, I want you to give my money back right now. I understand you want us to give you money back right now, no, but we need the receipts. Ya, I understand misalnya. Nah, jadi kalian jawab dulu. Nah, ini berarti langsung membuat praktek, langsung menjawabnya gitu ya, teman-teman. Oke, ini bisa kalian edit videonya bebas sekali ya. Misalnya exercise 2, with useful expression, misalnya judulnya gitu, sekalian prakteknya, videonya gitu. Ya, lalu nanti yang kedua, ada skrip kedua ini Miss William lagi, dengan Miss Ronsen lagi. Lalu ada diskusi di 4. Nah, itu dijawab juga pakai video. Cara jawabnya kalian ngomong. Oke, exercise for discussion. Ya, langsung gambar editnya ganti kalian ngomong. What was the complaint of Miss William about? Misalnya jadi siapa si A gitu kan, nanti kalian jawab. The complaint is about the conference bla bla bla. And then number 2, how did Miss Ranson solve the issue? Nah, kalian kayak nerangin jawaban tapi di video record gitu loh. Jadi nggak pakai nulis gitu ya. Lalu ada percakapan ketiga. Oke, ini teman-teman ada percakapannya ada banyak ya. Setiap ada percakapan itu selalu ada exercise-nya. Nah, cara jawab exercise-nya ya langsung gitu. Jawabnya langsung pakai recording lagi. Tapi nanti diedit saja. Saran saya begitu. Nah, ini dia full call script ya. Full call script ini adalah kok ya tidak ada tugasnya, berarti kalian hanya praktek saja gitu ya. Praktek untuk berbicara teleponing ya dengan 2 orang, Miss Ronsen dan Miss William. Tetapi ini ada pertanyaan terakhir dari saya, jangan lupa ya perhatikan di full call script ini, di naskah nelpon yang full, ini mereka berdua ngomongin apa? What kind of discussions of two of them about? Nah, pertanyaannya dari saya ya. Di skrip naskah terakhir yang full ini, Miss Ronson dan Miss William, ini ngomongin apa? Dah, itu aja pertanyaannya. Terus nanti kalian jawab pakai video ya. Both of them is discussing about bla 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 and then the conclusion is bla bla bla. Nah, kayak gitu cara jelasinnya ya, supaya kalian latihan ngomong di situ terus di-record.
Oke, terus teknisnya gimana Bu? Berapa lama? Aku kasih waktu 2 weeks ya, 2 minggu teman-teman ya. Jadi, tugas recording untuk, business telephoning 2 weeks. Jadi nggak 1 weeks, karena weeks ini kalian sudah sangat sibuk dengan tugas public speaking yang harus, kalian ikuti besok Sabtu ya, yaitu apa tuh, seminar ya, webinar untuk scholarship dan kalian juga nanti jadi pengamat, observer untuk MC-nya gitu ya. Ya, terus sudah praktek internship juga. Jadi yang ini diberikan waktu 2 weeks, berarti, ini pertemuan 12, 13, 14 dikumpulkan. Nanti pertemuan 13 ada materi lagi, yang mungkin bisa saja terkait teleponing atau bisa yang lainnya, nanti saya informasikan. Intinya ini saya berikan waktu, 2 weeks ya, nanti diinformasikan di Google Classroom. Oke, begitu teman-teman semua. Kalau ada pertanyaan langsung saja contact me, don't hesitate to ask about the details of the task or assignment ya. Oke, teman-teman, begitu saja dulu materi hari ini terkait bisnis komplain. Mudah-mudahan teman-teman paham semuanya dan mendapatkan manfaatnya dari materi hari ini. Sampai ketemu lagi minggu depan di kelas English Business Class dengan topik yang berbeda. Jaga kesehatan selalu, semangat selalu, jangan lupa bahagia teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.